Hai, selamat pagi traders. Perkenalkan saya Daha Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan update saham mentari 30 Juni 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Selasa kemarin mengalami technical rebound setelah sebelumnya koreksi cukup lumayan. Perdagangan kemarin masih diwarnai sentimen kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus meningkat. Per hari Selasa lalu, kasus COVID-19 masih bergerak di sekitar 20.000 kasus. Selain itu, beredar kabar akan dilaksanakannya PPKM darurat oleh pemerintah dalam waktu dekat akibat lonjakan kasus COVID-19 dan hal ini membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Sentimen positif juga mewarnai perdagangan kemarin, seperti optimisme pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yang akan diprediksi mulai positif oleh para ekonom dan juga pemerintah. Investor asing terpantau net buy sekitar 120 miliar rupiah, mereka tercatat inflow pada saham-saham siklikal seperti Bank Mandiri, Astra, dan juga Indofood. Sementara itu, indeks Edo ini menguat tipis. Selanjutnya, bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat tipis. Dow Jones, S&P, dan Nasdaq ini kembali membentuk level tertingginya. Market Amerika cenderung tenang di tengah kelanjutan stimulus yang akan diberikan oleh The Fed, yaitu pembelian obligasi di pasar dan juga suku bunga yang masih tetap rendah. Hal ini membuat Nasdaq membuat kelanjutan kenaikan pada perdagangan semalam. Pasar komoditas juga relatif stabil. Hal ini juga memberikan katalis tambahan pada pergerakan market Amerika. Selanjutnya indeks Edo menguat 0,20%, indeks VIX juga menguat namun masih jauh dari level 20, sehingga volatilitas dan kekhawatiran pasar cenderung lebih terjaga. Indeks DXY kembali menguat tipis, sehingga hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama dan berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama, termasuk juga rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas bergerak negatif. Shanghai, Hang Seng, Nikkei, Kospi ini kembali melemah kemarin. Hal ini selain masih merespon data pertumbuhan keuntungan perusahaan industri yang melambat di Cina, ini juga kekhawatiran akan penyebaran varian virus baru yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya di kawasan Asia. Sementara itu, update currency and bond yield USD EDR menguat dan dalam seminggu terakhir ini masih dalam tren penguatan. Yield Treasury kita kembali menguat sehingga berpotensi masih memberikan katalis negatif ke pasar saham. Sementara itu, US 10-year melemah dan masih dalam tren pelemahan. Selanjutnya, G3 currency mayoritas bergerak melemah terhadap dolar, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang dunia lainnya. Sementara itu, update hard and soft commodity, komoditas metal bergerak variatif, nikel dan tin ini menguat, namun gold, silver, dan juga copper ini terlihat melemah. Komoditas energi batubara mengalami penguatan setelah sebelumnya terjadi koreksi minor. CPO kembali melanjutkan penguatan, sementara itu oil Brent dan juga LWTI ini bergerak cenderung variatif. Oil terkoreksi tipis oil Brent, namun LWTI ini menguat cukup signifikan. Hal ini merespon jelang pertemuan OPEC pada hari Kamis pada minggu ini. Selanjutnya update dari tim IKR kami ada Telkom. Telkom bukan pendapatan atau pertumbuhan laba bersih yang cukup kuat pada kuartal 1 2021, terlebih dengan adanya perbaikan pada OPEX dan juga EBITDA margin untuk bisnis mobile dan non-mobile, sehingga kedepannya pun proyeksi pendapatan untuk kedua segmen bisnis ini masih akan membaik. Pendapatan di kuartal 1 2021 ini turun 7,1% secara kuartal atau turun 0,7% secara year on year. Namun terjadi perbaikan yang signifikan di level OPEX dengan adanya kenaikan senilai 2,9 triliun rupiah, sehingga laba bersih pun dapat dilakukan dan dibukukan di 6,01 triliun rupiah atau naik 45,8% secara kuartal. Sementara itu, update dari unit traktor, buy, rekomendasi taking profit di 30.000. Per Mei 2021, volume penjualan Komatsu mencapai 167 unit atau turun 24,2 mantuman atau naik 178,3% secara year on year. Hal ini akibat dari adanya libur lebaran dan terbatasnya supply dari heavy equipment. Secara akumulasi di 5 bulan pertama 2021, volume penjualan Komatsu mencapai 1.076 unit atau naik 38,5% secara year on year. Di sisi lain, volume penjualan emas juga mengalami penurunan sebanyak 3,6% secara year on year. Selanjutnya update dari BTN buy taking profit di 2.200. Laba bersih pada 5 bulan pertama 2021 dibukukan sebesar 716 miliar rupiah atau naik 39% secara year on year. Didukung dengan pertumbuhan kredit sebesar 3,3% secara year on year, NIM naik 3,3%, dan kredit cost 87 basis point. BPTN masih memiliki ruang untuk menurunkan COF dengan adanya deposito dari korporasi yang akan jatuh tempo pada Juni sampai Agustus 2021. Lalu update dari coal price, harga coal
tumbang pada Senin lalu di pasar Newcastle, Australia, di tengah lonjakan kasus pandemi di negara Asia Pasifik yang menjadi konsumen utama batu bara, yakni India, dengan konsumsi energi 886 juta ton. Australia 132,6 juta ton dan Indonesia 61,8 juta ton. Koreksi juga terjadi di tengah masif adanya spekulasi pemerintah Cina akan intervensi harga komoditas mineral termasuk juga batu bara untuk mencegah kenaikan harga yang memicu inflasi lebih tinggi. Untuk detailnya, Brader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading edge pada hari ini. IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, indikator MACD negatif menguat, indikator stokastik netral konsolidasi, indikator RSI netral konsolidasi, sehingga IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.850 hingga 6.080. Sementara untuk saham-saham yang menarik yang menjadi fokus perhatian pada hari ini, ada Akra, trading buy untuk Akra, trading range di area 3.010 hingga 3.130. Lalu ada PTBA, buy on weakness untuk PTBA, trading range di area 1.970 hingga 2.050. Sementara untuk Inco, trading buy untuk Inco, trading range di area 4.410 hingga 4.630. Dan ASA, sell untuk ASA, trading range di area 2.170 hingga 2.460. Yang terakhir ada ISIS, sell untuk Asus trading range di area 1.230 hingga 1.320. Lalu stok pick pada hari ini untuk rekomendasi trend trade memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mempertahankan ITMG, TIMS, dan juga HMSP. Sementara untuk swing trade kita mempertahankan Tower, SMA, dan juga Breeze. Lalu untuk day trade terdapat 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya ada Inco, Tower, HM Sampurna, hingga BNGA, PNPN, dan juga INKP. Demikian ulasan sementara pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.